Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video saya kali ini. Pada video kali ini saya akan membagikan tips cara untuk menghemat uang makan bagi mahasiswa Universitas Airlangga. Bagi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa perantauan, kemampuan mengelola keuangan dengan baik penting untuk dimiliki. Salah satu cara diantaranya adalah dengan menghemat uang makan. Berikut adalah cara-cara yang akan saya bagikan kepada teman-teman untuk menghemat uang makan bagi teman-teman mahasiswa Universitas Airlangga berbekal pengalaman saya dahulu ketika menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. Bagi seorang mahasiswa, mengetahui denah tempat makan atau rumah makan yang enak, bergizi, dan sekaligus murah itu merupakan sebuah keharusan. Karena untuk mencari tempat-tempat makan seperti ini gampang susah. Karena mereka jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Oleh karena itu perlu teman-teman untuk sering menyusuri daerah-daerah di sekitar kampus maupun di kos yang menawarkan tiga hal tersebut, yang enak, kemudian bergizi, dan juga lezat. Contoh misalnya, ketika saya dulu menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga, saya tinggal di daerah Hubeng karena saya memang dulu kuliahnya di kampus B, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya. Saat itu ketika saya menjadi mahasiswa, dulu karena saya sering menyusuri tempat-tempat makan di daerah sekitar kos, puncaknya adalah saya bisa menemukan tempat makan yang murah, enak sekaligus tentunya bergizi dan murah, seperti itu. Contohnya, saya dulu pernah mendapatkan tempat makan yang menjual nasi jagung, sudah ada lauknya berupa tempe, kemudian ada ikan asinnya, kemudian juga dapat darah jagung, itu hanya Rp5.000 dan itu porsinya cukup banyak. Dan tidak kalah pentingnya ada tetap bergizi karena apa? Di sana ada sayur-sayurannya. Kemudian lagi ketika saya mengontrak di daerah Mulyorejo Barat, ya, di daerah Mulyorejo Barat atau Mulyorejo Tengah, saya lupa. Itu dulu saya juga pernah ada menemukan rumah makan dengan harga Rp6.000. Saya bisa mendapatkan menu makan nasi, kemudian dapat sayur sop, kemudian dapat lauknya tempe dan juga ayam dengan harga Rp6.000 saja. Tentu hal ini sangat menyenangkan bagi kita yang terutama mahasiswa perantauan yang mungkin uang saku kita sangat terbatas. Oleh karena itu, teman-teman jika ingin mendapatkan rumah makan yang enak, bergizi, dan murah ini, teman-teman harus lebih banyak untuk berkeliling di daerah sekitar kampus maupun daerah sekitar kos teman-teman, seperti itu. Cara kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk menghemat uang makan teman-teman adalah dengan cara perbanyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Contohnya, ada banyak. Di kampus itu cukup sering banyak kegiatan-kegiatan, seminar, kemudian kepelatihan dan sebagainya yang diadakan oleh kampus maupun lembaga yang bekerjasama di kampus. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman mungkin lihat flyer, poster mengenai suatu kegiatan, biasanya ada nasi box yang diberikan atau makan siang yang diberikan ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Minimal seandainya pun kita tidak dapat makan atau nasi kotak dari kegiatan tersebut, minimal biasanya kita dapat snack. Seperti itu. Tentu ini lumayan sangat membantu. Contoh biasanya mungkin teman-teman ketika pagi sudah sarapan, kemudian mungkin ketika siangnya atau sorenya masih butuh makan lagi, ini sangat membantu minimal dapat mengurangi pengeluaran jatah makan sekali dalam sehari. Contoh beberapa kali dulu saya pernah mengikuti kegiatan LKMMTD, latihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar dulu ketika di kampus selama 1 hari full, dimana disitu dulu mendapatkan makan selama 2 kali. Kemudian juga pernah dulu juga ketika ada kegiatan seminar dari salah satu kementerian
yang bekerja sama dengan kampus dan diadakan di kampus. Kegiatannya selain mendapatkan tote bag, kemudian juga bingkisan, juga mendapatkan makanan sekaligus snack juga. Dan yang paling berkesan adalah yang ketika saya ingat ketika di kampus adalah kadang-kadang juga ada dosen-dosen baik yang membelikan makanan untuk mahasiswa kelasnya. Mungkin karena dulu juga konteksnya adalah dosen saya sedang ingin bersedekah, jadi sangat-sangat beruntung bagi kami dulu dibelikan nasi kotak dengan menu yang lezat dan enak, bergizi tentunya oleh dosen kami. Jadi bisa cara yang kedua ini teman-teman lakukan dengan banyak-banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik di kampus yang memang mungkin di sana ada keterangan akan ada makan ataupun snacknya seperti itu. Lumayan untuk mengurangi jatah makan sehari. Cara ketiga yang bisa teman-teman lakukan untuk menghemat pengeluaran uang makan ketika di kampus atau ketika menjadi mahasiswa adalah dengan cara membawa tumbler minuman dari kos maupun dari rumah. Karena apa? Untungnya salah satu hal yang saya syukuri ketika menjadi mahasiswa Universitas Airlangga adalah di kampus pihak kampus menyediakan di beberapa tempat ya, menyediakan tempat pengisian air minum yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Sekaligus juga ada beberapa tempat yang menyediakan air minum gelasan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Contohnya, ketika saya menjadi mahasiswa, saya masih ingat di fakultas saya, Fakultas Ilmu Budaya, menyediakan air galon yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi tumbler minumannya. Jadi dengan cara seperti itu sangat membantu kami sebagai mahasiswa untuk menyimpan beberapa uang yang kita biasanya alokasikan untuk membeli air minum bisa kita simpan dan untuk kita gunakan di keperluan yang lain. Karena apa? Jika mungkin kadang-kadang kita hitung ya mungkin nominalnya sekitar 3.000 atau 5.000 untuk membeli air minuman atau air mineral, jika dikeluarkan secara terus-menerus nanti juga akan, jika ditotal jumlahnya juga akan banyak seperti itu. Ataupun seandainya teman-teman tidak membawa tumbler minuman, teman-teman juga bisa memanfaatkan di beberapa tempat itu juga ada air gelasan. Jadi contoh di beberapa tempat yang saya ketahui adalah contoh di Masjid Nurul Zaman dan Masjid Ulul Azmi. Di sana disediakan air gelasan yang bisa teman-teman ambil untuk minum. Jadi itu tadi mungkin cara yang bisa teman-teman gunakan untuk menghemat uang makan dengan memanfaatkan air minum yang disediakan oleh kampus di tempat-tempat tertentu itu. Cara keempat atau cara yang terakhir bagi teman-teman yang ingin mengelola keuangannya dengan baik, terutama dalam menghemat uang makannya ketika di kampus, bisa dengan cara puasa Senin Kamis. Tentu niat utamanya harus teman-teman tata karena memang niatnya karena untuk beribadah. Tetapi salah satu berkahnya adalah dengan berpuasa kita juga bisa menghemat pengeluaran uang makan kita. Contoh ketika dulu yang pernah saya lakukan adalah dengan berpuasa Senin Kamis, minimal saya hanya membutuhkan uang makan untuk membeli makan sahurnya saja. Karena apa? Ketika berbuka, saya bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus. Karena apa? Dulu ketika di kampus selama menjadi mahasiswa, saya ketika berpuasa Senin Kamis di masjid-masjid yang ada di Universitas Airlangga, terutama yang saya ketahui adalah yang ada di Masjid Nurul Zaman dan Masjid Ulul Azmi. Di dua masjid tersebut menyediakan menu berbuka bagi mahasiswa yang berpuasa, bahkan juga beserta takjilnya. Jadi saya masih ingat dulu ketika sudah menjelang maghrib, saya datang ke masjid, terutama Masjid Nurul Zaman yang paling sering ketika sebelum sholat. Dalam artian ketika sesudah azan maghrib berkumandang, para mahasiswa yang berpuasa bisa mengambil takjil terlebih dahulu, kemudian baru setelah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, teman-teman mahasiswa bisa mengambil nasi bungkus yang ada yang disediakan di area masjid seperti itu. Kemudian juga selain memanfaatkan fasilitas ya menu berbuka dari
kampus yang ada di masjid-masjid kampus tersebut, teman-teman juga bisa memanfaatkan di beberapa tempat rumah makan di Surabaya yang juga memberikan makanan gratis bagi warga Surabaya yang berpuasa. Saya ingat betul dulu di Surabaya, masih ingat ada beberapa tempat dulu yang saya temui dan saya datangi dengan teman-teman saya yang memang memberikan menu berbuka puasa gratis bagi masyarakat Surabaya yang berpuasa. Jadi dulu masih ingat ketika mungkin saya dan teman-teman sedang bosan dengan menu berbuka yang ada di kampus atau masjid kampus, biasanya kami mendatangi beberapa rumah makan yang memang menyediakan makanan gratis bagi masyarakat Surabaya yang berpuasa seperti itu. Jadi tentu cara yang keempat ini selain memang niatnya untuk ibadah, berkahnya adalah kita bisa juga untuk menghemat uang makan kita, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu tadi 4 cara yang bisa saya bagikan kepada teman-teman untuk menghemat uang makan teman-teman sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, terutama bagi teman-teman mahasiswa perantauan yang memang mungkin keuangannya terbatas dan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Baiklah teman-teman, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.